Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Nah, ini untuk siswa-siswi SD ya. Saya akan membahas tentang cara menghitung luas permukaan dan volume suatu tabung. Nah, agar kalian tahu bahwa ini ada dua bentuk tabung ya. Yang sering kita lihat sehari-hari adalah bentuk tabung seperti pada benda kaleng roti ya, atau kaleng susu. Nah, ini kan sering kita lihat bahwa itu bentuknya bentuk tabung. Dalam matematik bentuknya bentuk tabung ya, terdiri atas dua sisi lingkaran dan kemudian sisi lainnya melengkung. Nah, ini adalah bentuk tabung ya. Perhatikan. Nah, agar kalian tahu bahwa ini adalah bentuk tabung ya. Nah, coba cermati, di sini ada dua sisi yang berbentuk lingkaran dengan sisi bawah. Ini ya. Oke, nah sekarang kita akan menghitung volume benda-benda ini ya, secara nyata berapa volume benda kaleng susu dan kaleng roti ya. Nah, sebelum menghitung volume dan luas, berarti kita harus menghitung apa? Jari-jari dan tinggi kaleng tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, nanti kita hitung volume dan luasnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan penggaris. Kita akan menghitung jari-jari dan tinggi kaleng ini. Perhatikan, kita akan menghitung diameternya dulu ya. Kita satu persatu lihat pada kaleng ini, kaleng susu ya. Kita hitung cara mengukur diameter kaleng. Perhatikan. Nah, cermati di sini, kalau kita cermati ya, itu diameternya. Perhatikan, nanti kita catat diameter kaleng susu adalah 7 ya. Perhatikan di sini ada ukurannya 7 cm. Kemudian tingginya kita bisa mengukur seperti ini ya. Nah, kalau kita cermati, angkanya menunjukkan angka 8 ya. Berarti kita tahu bahwa tinggi kaleng susu adalah 8 cm dan diameternya adalah berapa? 7 cm. Oke ya, nanti kita catat ya. Kita hitung volume dan luasnya. Nah, sekarang kita akan menghitung atau mengukur kaleng wafer atau kaleng roti ini ya. Nah, sama, kita ukur diameternya dulu. Kalau kita fokuskan sini, kalau kita ukur itu mendekati angka 14 ya. Kita ukur diameternya adalah angka 14. Berarti diameter kaleng adalah 14 cm. Kemudian kalau mengukur tinggi, sama, ini kita ukur. Nah, kita lihat angkanya dari 0 sampai ke 15. Artinya apa? Artinya tinggi kaleng ini adalah 15 cm. Oke ya. Nah, jadi ukuran kaleng roti ini diameternya adalah 14 cm dan tingginya adalah 15 cm. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan mengukur volume dan luas permukaan kaleng tersebut. Oke ya. Selamat mengikuti. Nah, dari pengukuran tadi, maka bisa kita gambar dulu ya untuk menentukan apa? Volume dan luas permukaan kaleng. Nah, perhatikan. Saya gambar dulu. Tadi kan kaleng susu ya. Kaleng susu tadi misalkan saya gambar seperti ini. Nah, dengan diameter itu kan 7 ya. Diameter 7 cm. Kemudian tingginya itu 8 cm. Nah, dari situ maka diperoleh simbol diameter D ya. D itu sama dengan 7 cm. Sedangkan demikian jari-jari R itu sama dengan berapa? 7 per 2 cm, karena jari-jari itu adalah separuh dari diameter. Kemudian tinggi tabung atau tinggi kaleng simbolnya dengan T ya, itu 8 cm. Nah, sekarang kita hitung volume ya, volume kaleng. Volume itu sama dengan apa rumusnya? Pi kali R kuadrat dikalikan dengan T, gitu ya. Nah,
karena jari-jarinya adalah 7/2 atau diameternya 7 ya, kelipatan 7, berarti kita pilih nilai Pi itu 22/7. Sehingga kita tulis 22/7 gitu ya, dikalikan jari-jari 7/2 dikali 7/2 kan R kuadrat ya, kemudian dikalikan 8. Nah, sehingga diperoleh berapa? Kita main coret-coret dulu ya. Kalau ini kita coret 7 dengan 7, habis ya. Kemudian ini 8 ini ya, 8 dengan 2 kali 2 4, berarti ini masih sisa 2. Nah, sehingga perkaliannya itu menjadi 22 dikali 7 dikali 2. Nah, hasilnya adalah 308. Satuannya apa? Sentimeter kubik. Nah, karena sentimeter kubik itu sama dengan mililiter, berarti ini samakan sama dengan 308 mililiter. Gitu ya. Nah, jadi volume kaleng susu adalah 308 mililiter. Sekarang kita cari luasnya. Sekarang kita cari luas. Luas permukaan kaleng ya, itu dirumuskan dengan apa? 2πr dikalikan apa? R ditambah T. Nah, berarti kita tulis 2 gitu kan, dikalikan 22/7 dikalikan jari-jarinya tadi 7/2 ya, kemudian dikalikan jari-jarinya adalah 7/2 ditambah tingginya 8. Oke ya. Nah, sehingga bisa ditulis seperti ini ya. Kita main coret-coret dulu. 7 dengan 7 habis, kemudian ini 2 dengan 2. Nah, sehingga ini menjadi 22 dikali ini. Perhatikan di sini 7/2 ditambah 8. 8 itu setara dengan berapa? 16/2 gitu ya. Nah, 7/2 ditambah 16/2 itu sama dengan 23/2. Saya tulis 23/2. Nah, gitu ya. Nah, sehingga diperoleh berapa? Perhatikan. Di sini bisa kita coret ya. Ini dengan 2 ini dapat 11. Ini habis ya 1. Sehingga 11 dikalikan 23. Hasilnya adalah 253 cm persegi. Nah, jadi luas kaleng susu itu adalah 253 cm persegi. Nah, sekarang perhatikan untuk yang nomor 2. Tadi kita ukur apa? Kaleng wafer atau kaleng roti ya. Kita gambar dulu. Tadi diperoleh ukuran seperti ini. Nah, diperoleh dengan diameternya tadi 14 cm, kemudian tingginya itu adalah 15 cm. Nah, dari sini maka diperoleh D itu sama dengan 14 cm gitu ya, dan jari-jarinya berarti separuhnya ya, berarti 7 cm. Tinggi itu sama dengan 15 cm gitu ya. Nah, sekarang perhatikan kita mencari volumenya. Volumenya sama dengan pi R kuadrat T ya, sama dengan ini ya. Pi-nya berarti kita tulis 22/7 atau 3,14. 22/7 ya, karena jari-jarinya adalah 7. Berarti volume pi R kuadrat T 22/7 dikali 7 dikali 7, T-nya 15. Gitu ya. Nah, sekarang kita coret ya ini 7-nya, sehingga menjadi 22 dikali 7 dikali 15, dan diperoleh hasil berapa? 2310 cm kubik. Nah, kalau kita jadikan satuan liter itu setara dengan desimeter kubik ya, berarti kita bagi dengan 1000, sehingga menjadi berapa? 2,31 liter. Nah, jadi volume kaleng tersebut adalah 2,31 liter.
Sekarang kita cari luasnya ya, luas tabung atau luas kaleng roti itu ya. Kita gunakan rumus 2πr ini ya, 2πr dikalikan R ditambah T. Kita masukkan angkanya 2, Pi-nya 22 per 7, R-nya 7 ya, kemudian ini 7 ditambah 15 gitu kan. Nah sekarang kita coret-coret ya, ini 7-nya dengan 7, sehingga ini 2 kali 22 itu sama dengan 44 dikalikan dengan 7 ditambah 15 itu 22, sehingga 44 dikali 22 itu hasilnya 968 cm persegi. Nah jadi luas kaleng roti atau luas kaleng wafer tersebut adalah 968 cm persegi. Gitu ya, udah paham ya? Nah, jadi volume kaleng susu ini adalah 308 ml ya. Dan luasnya, luas permukaan kaleng itu adalah 253 cm persegi. Gitu ya. Sudah paham ya? Nah, untuk volume kaleng roti ini ya, ini adalah 2310 cm kubik, atau kalau kita ubah ke satuan liter itu 2,31 liter. Adapun luas permukaannya itu adalah 968 cm persegi ya, 968 cm persegi. Oke, begitu sudah paham ya? Demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.